Bab 077. Enak banget ya jadi sultan, cibir Nisa saat kami di ruang tunggu. Uang adalah segalanya, ucapku sambil tertawa. Seorang perawat di sana memintaku untuk menunggu sel sekitar 10 menit karena Dr. Faisal sedang memeriksa pasien rawat inap di lantai bawah. Kayaknya Haikal kepaksa menikahi Dini buat biaya pengobatan Bu Ainun Yati. Haikal pasti butuh biaya gede. 2 minggu sekali Bu Ainun harus cuci darah, belum obat sama biaya rawat inap beliau, lirih Nisa. Haikal egois banget ya, gak bilang-bilang sama kita. Jadinya kan gue ngerasa jahat banget udah balas dendam abis-abisan sama dia, ucapku sambil memijat lembut dahiku. Tapi seenggaknya aku seneng Haikal berarti gak berubah. Masih jadi Haikal yang dulu kita kenal, dia bukan menikah karena silau sama harta dan jabatan seperti yang kita pikirin selama ini, ucap Nisa. Aku menganggukkan kepala mendengar ucapan Nisa. Bu Bella, seorang perawat memanggil namaku. Iya saya, ucapku sambil mengangkat tangan. Silahkan masuk, ucap perawat tadi dengan senyuman di bibirnya. Siang dok, sapaku. Bu Bella, ucap Dr. Faisal sambil menjabat tanganku saat aku duduk di hadapan beliau. Apa keluhan yang ibu rasakan? Tanya Dr. Faisal. Saya sehat-sehat saja dok, alhamdulillah. Saya di sini untuk menanyakan kondisi Bu Ainun yang di kamar VIP nomor 8, ucapku. 9. Dr. Faisal mengangkat alisnya saat mendengar pertanyaanku. Bu Ainun itu udah saya anggap sebagai ibu saya sendiri dok, saya gak tega lihat kondisinya sekarang. Saya cuman pengen tahu kondisi sebenarnya, saya berencana buat ngasih pengobatan terbaik buat beliau, kalau perlu saya bakalan bawa beliau ke Singapura, ucapku. Dr. Faisal menghela nafas panjang saat mendengar ucapanku. Sebenarnya saya tidak boleh asal mengungkapkan kondisi pasien pada sembarang orang tanpa persetujuan pasien atau wali pasien, lirih Dr. Faisal. Namun saya juga kasihan dengan Bu Ainun, beliau juga pasti sangat menderita, ucap Dr. Faisal. Maksudnya dok? Tanya Nisa. 10. Bu Ainun menderita gagal ginjal stadium 4, sebetulnya saya sudah berulang kali menyarankan pada wali pasien untuk melakukan operasi transplantasi ginjal, harapan Bu Ainun sembuh total setelah transplantasi di atas 70%, jelas Dr. Faisal. Kenapa tidak segera dilakukan dok? Apa sulit mencari ginjalnya? Kan bisa pakai ginjal Haikal atau kakaknya? Tanyaku. Iya dok, info dari Bu Ainun sekarang ginjal yang satunya juga kena, tambah Nisa. Iya itu yang saya juga aneh, mereka bisa menyembuhkan Bu Ainun jika mereka mau. Saya juga sudah merekomendasikan dokter bedah terbaik di rumah sakit ini untuk melakukan transplantasi ginjal Bu Ainun, tapi mereka tetap saja menolak, ucap Dr. Faisal. Mereka siapa? Haikal dan Hafisa, tanyaku. Dr. Faisal menggelengkan kepalanya. Pak Harun dan Bu Dini, mereka adalah wali pasien Bu Ainun, jawab Dr. Faisal. Aku mengepalkan tangan hingga jari-jari tanganku memutih, sebisa mungkin aku menekan emosi yang meletup-letup dalam dadaku. Makanya kondisi Bu Ainun semakin parah, tambah Dr. Faisal. Dokter, boleh saya minta hasil pemeriksaan Bu Ainun, juga rekomendasi dokter agar beliau melakukan transplantasi ginjal? Tanyaku. Boleh saja, ucap Dr. Faisal. Saya akan berusaha agar Bu Ainun segera melakukan transplantasi ginjal, ucapku. Oke, nanti saya siapkan dokumennya, ucap Dr. Faisal. Terima kasih dokter, lirihku. With pleasure, ucap Dr. Faisal sambil tersenyum. Aku dan Nisa keluar dari ruangan Dr. Faisal dan menunggu di ruang tunggu. Dr. Faisal bilang, nanti akan ada seseorang yang memberikan dokumen yang aku butuhkan.
Kita harus secepatnya bilang sama Haikal, ucap Nisa. Iya, kita ajak si Haikal ketemuan aja gimana? Tanyaku. Aku gak mau kalau disuruh ngontak Haikal, ucap Nisa. Ya masa gue. Tar terjadi huru hara kalau si Dini sampai tahu, protesku. Gimana kalau kita kasih tahu Erik sama Fauzi aja Ti, saran Nisa. Boleh juga, mereka juga harus tahu. Bu Ainun juga deket banget sama mereka, ucapku. Lalu aku mulai membahas kondisi Bu Ainun di grup chat kami. Erik dan Fauzi berlomba-lomba mengetikkan sumpah serapah untuk Dini dan Pak Harun. Mereka sungguh tidak habis pikir dengan tingkah Dini yang menjadikan Bu Ainun sebagai sandera hidup untuk menekan Haikal. Akhirnya diputuskan Fauzi yang akan menghubungi Haikal. 10 menit kemudian Fauzi mengabarkan. 11. Haikal mau menemui kami di cafe Happy to Me jam 10 pagi besok. Kebayang hancurnya hati Haikal pas dengar kabar ini, lirih Nisa. Si Dini segitu bucinnya gitu ya sama si Haikal sampai ngelakuin hal serendah ini, ucapku emosi. Tapi kenapa Pak Harun juga mau-maunya ikut terlibat dalam skenario anaknya, ucap Nisa. Haikal itu punya potensi Nis, Pak Harun pasti memanfaatkan kemampuan Haikal itu untuk majuin Kripala. Kalau Haikal jadi menantunya, dia gak usah susah-susah bujuk atau ngasih gaji gede sama si Haikal. Pasti Pak Harun juga jadiin ini sebagai kartu AS-nya Haikal, jadinya si Haikal mau diperes kayak apapun pasti diem. Lu ingetkan kejadian si Haikal dimaki-maki depan umum. Lirihku. Aku gak terima banget si Haikal dijadiin anjing peliharaan kayak gitu, mana ditipu abis-abisan kayak gini, air mata Nisa akhirnya luruh juga. Hal yang urgen sekarang itu adalah kesehatan Bu Ainun. Kita harus cepat-cepat bikin beliau dioperasi. Buat masalah Dini sama Pak Harun, kita serahin aja sama Haikal maunya gimana, kita support kalau dia mau balas dendam, ucapku. Urusan balas dendam serahkan pada ahlinya, bela si milikiti, ucap Nisa sambil tertawa. Idih. Lu serem, abis nangis langsung ketawa, cibirku. Bu Bella, ucap seorang perawat. Ya, balasku. Ini dokumennya. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Ucap perawat ramah, lalu dia pamit meninggalkan kami. Nis, gimana kalau kita patungan buat biaya operasi Bu Ainun? Tanyaku. Kamu kan udah Sultan Ti. Masih aja minta patungan, sindir Nisa. Kalau biayanya misal 500 juta, gue nyumbang 497 juta, kalian masing-masing sejuta, ucapku. Hahaha, itu mah bukan patungan namanya, ucap Nisa sambil tertawa. Haikal gak bakalan mau kalau tahu gue yang bayarin semua biayanya, lirihku. Iya juga sih, aku setuju-setuju aja kita patungan, ucap Nisa. Gue juga gak mau Kang Diego entar tahu gue bayarin semua biaya operasi Haikal, kalau bilangnya patungan kan enak Nis, cicitku. Takut Kang Diego cemburu? Tanya Nisa. Aku menganggukkan kepalaku. Iya, kamu bilang sama Kang Diego masalah ini, besok juga harus izin buat ketemu Haikal walau sama kita-kita, tambah Nisa. Siap. Serem soalnya kalau Kang Diego cemburu, ucapku sambil tertawa. Bucinnya udah gak ketulungan gitu, Nisa ikut tertawa bersamaku. 12. Semenjak pindah ke mansion, aku selalu makan malam di rumah bersama Diego. Semua makanan telah diperhitungkan kandungan gizinya oleh ahli gizi dan dimasak oleh seorang chef handal. Selesai makan malam, aku dan Diego duduk di ruang santai sambil memakan kue pencuci mulut. Kang, lirihku. Kenapa sayang? Jawab Diego. Tadi kan Bella sama Nisa ke rumah sakit ya Kang nengok si Manda yang lagi sakit tipes. Aku mulai bercerita pada Diego. Terus? Tanya Diego.
Pas mau pulang, Bella ketemu sama Bu Ainun, ibunya Haikal, cicitku. Diego tidak mengatakan apapun, sepertinya dia menungguku untuk bercerita lebih jauh. Keadaannya sangat mengkhawatirkan Kang, udah lemah banget, wajahnya kuyu, badannya melebar tapi bukan karena lemak, kayak isinya cuman cairan aja Kang, jelasku. Katanya beliau menderita gagal ginjal, awalnya cuman batu ginjal, tapi makin parah dan pernah juga operasi buat angkat batu ginjalnya, tambahku. Cuci darah? Tanya Diego. Iya Kang, katanya setahun belakangan ini, beliau cuci darah 2 minggu sekali, jawabku. Bu Ainun itu baik banget Kang sama kita, dulu kalau misal jam kosong atau kerja kelompok, pasti aja kita ngetem di rumahnya beliau, ucapku. Rumah Haikal dekat kampus? Tanya Diego. Aku menganggukkan kepalaku. Pas kuliah Bella belum pacaran sama Haikal ya Kang, Akang jangan mikir macem-macem, ucapku. Diego terkekeh saat mendengar ucapanku. Pas ngobrol-ngobrol sama Bu Ainun, Bella Amanisa terus diusir sama kakaknya Haikal dari kamar rawat inapnya Bu Ainun. Kakaknya Haikal itu dendam kesumat sama kita karena kita udah bikin keluarga mereka malu pas geng Power Rangernya Bella dateng ke hajatan mereka pakai helikopter. Ucapku. Ya gak heranlah, dia dendam sama Neng, Diego tertawa saat mendengar ucapanku. Nah abis itu kita ngobrol sama dokter yang nanganin Bu Ainun, ucapku. Dokternya bilang apa? Tanya Diego. Kata dokternya, sebenarnya Bu Ainun itu bisa sembuh total kalau cepat-cepat ditransplantasi ginjal, ucapku. Terus masalahnya di mana? Kan tinggal operasi? Tanya Diego. Pak Harun dan Dini nolak operasi buat Bu Ainun, jawabku. Apa? Diego terlihat terkejut saat mendengar jawaban dariku. Feelingnya Bella sama Nisa, Pak Harun sama Dini jadiin Bu Ainun sandera biar Haikal jadi boneka mereka. Cicitku. Diego menghirup nafas dalam-dalam saat mendengar ucapanku. 13. Besok itu Bella, Nisa, Fauzi sama Erik mau ketemuan sama Haikal di kafe Kang. Kita mau kasih tahu Haikal masalah hal ini, biar Bu Ainun cepet-cepet dioperasi. Boleh kan Kang? Ucapku. Kalau Akang bilang gak boleh. Tanya Diego. Ya gak apa-apa, Bella gak ikut aja, toh udah ada mereka bertiga, cicitku. Kalau Neng mau dateng, harus sama Akang. Ucap Diego. Akang ikut. Tanyaku. Kenapa? Gak boleh. Tanya Diego balik. Boleh kok Kang, cicitku. 14. Jam berapa besok ketemuannya? Tanya Diego. Jam 10, jawabku. Besok kita berangkat dari kantor aja, Akang harus delegasiin dulu kerjaan ke Burhan sama Rida, ucap Diego. Aku menganggukkan kepalaku, inginnya sih nolak aja, bilang kita berdua gak usah ikut aja, cuman Diego pasti keras kepala pengen ikut juga. Oh iya Kang, kita berempat juga mau patungan buat biaya operasi Bu Ainun, Bella bakalan pakai uang tabungannya Bella kok Kang, gak bakalan pakai uang dari Akang, lirihku. Diego menarik tubuhku hingga kini aku sudah berada di pangkuannya. Uang Akang itu uang Neng juga. Paham? Tanya Diego sambil membelai pipiku. Bella takutnya Akang gak ridho kalau uang Akang Bella pakai buat bantu biaya operasinya Bu Ainun, cicitku. Di otaknya Neng, Akang sepicik apa sih? Ucap Diego pura-pura marah. Akang kan bucin, apapun yang menyangkut Haikal pasti dicemburuin, jawabku. Diego tertawa saat mendengar ucapanku. Tapi Kang, kalau misal yang sakit orang tuanya Erik, Fauzi atau Nisa, Bella pasti ngelakuin hal yang sama kok, ucapku. Akang seneng banget Neng diskusiin masalah ini sama Akang, ucap Diego sambil menyelipkan rambut di telingaku. Bella gak mau kita salah paham,
atau akang cemburu nantinya terus akang nyuekin Bella kayak pas itu, ucapku sambil mencebikkan bibir. Akang kira, akang doang yang takut dicuekin sama istri cantiknya akang, ucap Diego. Bella kan juga cinta sama akang, gak mau kalau akang marah-marah sama Bella, ucapku. Diego melumat lembut bibirku dengan lembut. Aku merasakan ciuman kali ini benar-benar dengan penuh perasaan cinta tanpa ada nafsu dan gairah di sana. Akang gak bakalan marah kalau Neng mau bantu Haikal, tapi besok akang ikut ya, ucap Diego saat melepaskan ciumannya. Aku menganggukkan kepalaku. Malam ini akang ada kerjaan Neng kalau bobo duluan gak apa-apa. Tanya Diego. Ya udah, tapi jangan malam-malam akang bobonya, ucapku. Siap sayang, ucap Diego. Gendong Bella. Pintaku manja. Diego lalu menggendong tubuhku hingga sampai ke kamar, lalu dia meletakkan tubuhku dengan sangat hati-hati dan menyelimutinya sampai ke dada. Selamat tidur Neng, dedek bayi, jangan lupa berdoa, ucap Diego sambil mencium kening dan perutku. 15. Keesokan harinya, aku dan Diego datang ke cafe Happy to Me sekitar jam 10:10 pagi. Di sana sudah ada Erik, Fauzi dan Nisa, mereka terlihat sedang mengobrol serius. Assalamualaikum, ucap aku dan Diego kompak. Waalaikumsalam, balas mereka kompak. Kang Diego, ucap Erik. Sehat Mas Erik, Mas Fauzi. Diego menjabat tangan Erik dan Fauzi. Setelah berbasa-basi, kami duduk melingkar di sebuah sofa. Si Haikal lagi di jalan, bentar lagi nyampe katanya, ucap Fauzi. Gue ngerasa berdosa banget sama si Haikal, lirik Erik. Iya tuh, elu yang ngide ngancurin kawinannya dia pakai helikopter. Cibirku. Idih. Lunya juga setuju, protes Erik. Ah gue sih gabut aja, takutnya lu gak pernah naik heli kan ya, aku membela diri. Ingat dosa lu lebih gede udah obrak-abrik sistemnya Kripala sama ancurin acara perilisan antivirusnya si Kripala, cibir Erik. Gue kan ngelakuin itu buat balas dendam ke Kripala, aku menjulurkan lidah pada Erik. Itu sama aja Bambang lu nyiksa si Haikal. Ucap Erik. Kang Diego tahu kelakuan lu. Bisik Fauzi padaku. Kang Diego tahu Haikal itu mantan gue, dia juga tahu kita datang pakai heli pas hajatan si Haikal, jawabku. Makanya saya datang ke sini nemenin Bella, Diego mengulum senyumannya. Pocecip detected, kekeh Fauzi. Si Bella gak mungkin CLBK sama si Haikal Kang Diego, percaya sama Erik. Ucap Erik. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum mendengar ucapan Erik. Masa? Tanya Diego. Lu kebangetan ti kalau masih nyari cowok lain, udah dapat spek dewa kayak gini. Ucap Erik. Idih. Siapa juga yang nyari cowok lain, cibirku. Kal, di sini. Fauzi melambaikan tangannya saat Haikal masuk ke dalam kafe. Assalamualaikum, ucap Haikal. Waalaikumsalam, balas kami kompak. Duduk Kal, ucap Erik sambil memundurkan kursi kosong di sampingnya. Ada apa? Tanya Haikal to the point. Tidak ada yang buka suara, semuanya hanya diam. Kalian nyuruh gue kesini cuman buat lihat kalian diem-diemen gini. Tanya Haikal. 16. Nis lu aja yang ngomong, ucapku sambil menyikut Nisa. Ih kenapa Nisa? Protes Nisa. Iya lu aja Nis, ucap Fauzi. Nisa, kamu pasti bisa. Ucap Erik. Nisa menghela nafas kasar saat ditunjuk oleh kami sebagai juru bicara. Kal, kemarin Nisa sama Bella ke rumah sakit nengokin temen, terus gak sengaja ketemu Bu Ainun, Nisa mulai membuka pembicaraan. Haikal terlihat sedikit terkejut saat mendengar ucapan Nisa.
Kenapa kamu gak bilang Kal, kalau kondisi ibu udah makin parah? Tanya Nisa. Itu urusan keluarga gue, ucap Haikal dingin. Gue tahu sekarang lu ngebenci kita-kita, tapi dulu kita temenan Kal, sahabatan, ucap Fauzi. Bu Ainun udah gue anggap kayak emak gue sendiri, tiap gue kesana beliau selalu bikinin gue bala-bala anget, karena dia tahu gue doyan banget sama bala-bala, ucap Erik. Kalian kesini cuman buat ngasihanin nasib ibu aja. Makasih, sarkas Haikal. Kal, gue tahu, kita banyak salah sama lu, si Bella sih yang paling banyak, tapi dengerin kita dulu, ucap Erik. Aku melirik judes ke arah Erik sambil mencubit lengannya.